Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prisa Sintias, NPM 2021030273 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 hingga materi kelompok 12. Tugas ini saya buat guna menulis tugas ujian akhir semester di mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pertama-tama saya akan membahas materi dari kelompok 1, yaitu tentang penyelenggaraan peradilan pidana. Pengertian dari penyelenggaraan peradilan pidana sendiri itu adalah mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain, bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan lainnya. Selanjutnya ada model-model dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama itu ada Criminal Control Model atau COM. Didasarkan pada penyertaan bahwa tingkah laku kriminal harus ditindak dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif. Kemudian yang kedua ada dual proses model. Model ini menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Kemudian yang ketiga ada family model. Family model sendiri itu adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga, yakni meskipun salah satu keluarga dipukul, dijewer, namun ia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus. Selanjutnya ada penjelasan dari materi dari kelompok 2, yaitu tentang sepintas perkembangan hukum acara pidana. Yang pertama itu ada perkembangan hukum acara pidana. Pelaksanaan pidana di Indonesia sebelum masa penjajahan bangsa Eropa sebagian besar dipengaruhi oleh hukum adat yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi. Sementara itu sistem hukum Belanda sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa yang dimulai pada abad ke-13 yang terus mengalami perkembangan hingga abad ke-19. Jadi perkembangan hukum acara pidana di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Jadi hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda yang dituangkan dalam bentuk HIR yang masih terpengaruh oleh sistem hukum negara-negara Eropa yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berlaku sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada acara pidana sebelum zaman kolonial dan acara pidana pada zaman pendudukan Jepang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu acara pidana sebelum zaman kolonial. Pada waktu penjajah Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, negeri ini tidaklah gersang dari lembaga tata negara dan lembaga tata hukum. Telah terciptanya hukum yang lahir dari masyarakat tradisional itu sendiri, yang kemudian disebut dengan hukum adat. Kemudian yang kedua ada acara pidana zaman pendudukan Jepang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang tanggal 7 Maret 1942 pasal 3 yang menyatakan semua badan pemerintahan tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 1945 ini. Dengan aturan peralihan ini, maka secara sah HIR masih tetap berlaku, namun pada tahun 1948 HIR diganti namanya menjadi Reglement Indonesia yang diperbaharui dengan singkatan RIP. Selanjutnya ada sejarah tingkat terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tanggal 9 Oktober 1979, dalam pembicaraan tingkat 1, Menteri Kehakiman menyampaikan tantangan pemerintah tentang rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam suatu sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian tim sinkronisasi bersama wakil dari pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan menentukan dan merumuskan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya tanggal 9 September 1981 rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh sidang gabungan Komisi 3 bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 3, yaitu membahas tentang pengertian hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut.
atau dapat kita pahami bahwasannya hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada prasangkaan bahwasannya hukum pidana dilanggar. Kemudian perlu dikemukakan bahwasannya aturan-aturan dalam hukum acara pidana itu dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri atau yang kita sebut dengan KUHP maupun perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri. Tujuannya ialah yang pertama mencari dan mendapatkan kebenaran material, kemudian yang kedua melakukan penuntutan, kemudian yang ketiga melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan, dan yang keempat melaksanakan putusan hakim. Kemudian ada pula fungsinya, antara lain yang pertama melaksanakan dan menegakkan hukum pidana itu sendiri, dan yang kedua untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan pembantu hukum acara pidana. Di antaranya yaitu ada ilmu logika, ilmu psikologi, ilmu kriminalistik, ilmu psikiater, ilmu kriminologi, dan ilmu hukum pidana. Asas-asas hukum acara pidana yaitu ada yang pertama asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua ada asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga ada asas oportunitas. Yang keempat ada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima ada asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Kemudian yang keenam ada asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap. Yang ketujuh ada asas tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang kedelapan ada asas akusator dan inkwisator. Kemudian yang terakhir 9 asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. Selanjutnya ada dari kelompok 4 yaitu tentang tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Yang A itu ada panggilan dan surat dakwaan. Apabila pemeriksaan pendahuluan dari suatu perkara pidana di bawah pimpinan penyidik telah selesai, artinya apabila menurut pendapat penyidik keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan kepada jaksa guna melakukan penuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan kepolisian memenuhi syarat untuk dilakukannya penuntutan, maka jaksa melimpahkan perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnya dengan membuat surat dakwaan. Kemudian dalam ketentuan pasal 142, penuntut umum berkewajiban untuk memanggil terdakwa dan saksi dengan menyampaikan surat panggilan yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia akan dipanggil. Surat tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Kemudian yang B memutus sengketa wewenang mengadili, yaitu yang berkewajiban terdapat dalam pasal 151 KUHP disebutkan bahwa pengadilan negeri memutus sengketa wewenang mengadili antara 2 pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. Selanjutnya yaitu ada Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili. Kemudian yang C ada acara pemeriksaan biasa, yaitu ada 3. Yang pertama acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam pasal 152 sampai 202. Kemudian yang kedua ada acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam pasal 203 sampai 204. Kemudian yang ketiga ada acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai 216 yang diperinci lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 205 sampai 210, dan yang kedua ada acara pemeriksaan perkara lalu lintas yang diatur dalam pasal 211 sampai 216. Kemudian yang terakhir itu ada yang D, pemeriksaan acara singkat. Yang diperiksa menurut cara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, serta tidak termasuk yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ringan. Selanjutnya adalah pembahasan materi dari kelompok 5 yaitu tentang perihal penuntutan. Pengertian penuntutan itu sendiri adalah penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Kemudian tugas dan wewenang penuntutan umum. Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Kemudian ada pun wewenang penuntutan umum itu sendiri. Yang pertama adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau membantu penyidik. Kemudian yang kedua, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3
dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik. Kemudian yang ketiga ada memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan, atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penyidik. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Yang kelima, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan. Yang keenam, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang. Selanjutnya ada pengaturan sistem penuntutan menurut hukum acara pidana. Yang pertama, lembaga penuntutan, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegak hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya yang kedua ada asas penuntutan. Yang pertama ada asas legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Yang kedua yaitu ada asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Kemudian yang ketiga ada asas akusiator, yaitu kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana. Selanjutnya yang ketiga ada wewenang penuntut umum. Yang pertama, wewenang itu sendiri adalah menerima dan memberikan berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Wewenang yang kedua yaitu mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Kemudian yang ketiga ada memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik. Kemudian yang keempat, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Materi selanjutnya adalah dari kelompok 6 yang membahas tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili. Kemudian ada pengertian kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Selanjutnya ada kewenangan mengadili. Kewenangan mengadili yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tujuan utama membahas yuridiks atau kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan, mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Selanjutnya, kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili. Salah satu lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah undang-undang. Kekuasaan kehakiman adalah lingkup peradilan umum. Undang-Undang Peradilan Umum menentukan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara pidana dan perkara perdata. Peradilan umum ini sendiri terdiri dari dua tingkat, yakni pengadilan negeri pada pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan tinggi pada pemeriksaan perkara tingkat banding. Kemudian, pengadilan negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Kewenangan absolut pengadilan negeri terletak pada tugasnya untuk mengadili perkara pidana dan perdata, namun terkhusus pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama saja. Selanjutnya ada asas-asas peradilan umum dan negeri. Yang pertama ada asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang keempat ada asas hak ingkar. Yang kelima asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Yang keenam ada asas equality before of the law. Yang ketujuh ada asas bantuan hukum, dan yang kedelapan ada asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Selanjutnya ada kelompok 7 yaitu tentang ganti rugi, rehabilitasi, dan pengagungan gugatan ganti rugi. Yang A itu ada tinjauan tentang gugatan ganti rugi. Sistem ganti rugi itu ada dua. Yang pertama ada ganti kerugian yang sifatnya perdata tapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana. Kemudian yang kedua itu ada ganti rugi yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata. Kemudian yang kedua ada cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana dan proses pelaksanaan gugatan ganti rugi, yaitu ada
ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana, yaitu ada 3 cara. Ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, kemudian yang kedua ada melalui gugatan perbuatan melawan hukum, yang ketiga ada melalui permohonan restitusi. Kemudian yang B ada proses pelaksanaan gugatan ganti rugi. Yang pertama itu ada proses penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi, kemudian yang kedua ada proses ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum, yang ketiga proses gugatan ganti rugi melalui permohonan restitusi. Pembahasan selanjutnya ada dari kelompok 8, yaitu tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang A, pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada pemeriksaan saksi, yang kedua ada perkara pidana terdakwa perkara, kemudian yang ketiga ada pemeriksaan ahli definisi, yang keempat barang bukti, dan yang kelima ada tuntutan pidana. Kemudian yang B ada tahapan penanganan perkara di persidangan pengadilan. Yang pertama ada upaya perdamaian, yaitu apabila terjadi perdamaian maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkaranya dianggap telah selesai. Yang kedua ada surat gugatan atau permohonan penggugat. Ketiga ada jawaban tergugat atau termohon. Kemudian yang keempat ada replik penggugat atau pemohon, yaitu si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat atau pemohon. Kemudian yang kelima ada tergugat atau termohon. Yang keenam ada pembuktian. Pembuktian itu seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang ketujuh ada kesimpulan para pihak. Yang kedelapan ada musyawarah majelis hakim, dan yang kesembilan ada putusan hakim. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 9, yaitu tentang perihal pembuktian. Pengertian pembuktian itu sendiri adalah proses atau suatu tindakan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku. Kemudian ada beban pembuktian. Yang pertama ada beban pembuktian penuntut umum. Teori ini membedakan pembuktian kepada penuntut umum atau jaksa penuntut umum sepenuhnya jadi seperti alat bukti, saksi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada beban pembuktian terdakwa. Biasanya pembuktian ini dilakukan untuk meringankan atau membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian yang ketiga ada beban pembuktian berimbang dalam teori ini. Pembuktian dilakukan bersama-sama antara penuntut umum dan terdakwa atau advokat atau pengacara dari terdakwa. Kemudian ada macam-macam alat bukti dalam KUHP. Yang pertama ada keterangan saksi, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada surat, yang keempat ada petunjuk, dan yang kelima ada keterangan terdakwa. Selanjutnya ada kelompok 10, yaitu tentang putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan disebut juga putusan hakim. Menurut pasal 1/11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ada jenis-jenis putusan pengadilan. Yang pertama ada putusan akhir. Dalam praktiknya, putusan akhir merupakan jenis putusan yang bersifat material. Secara teoristis dan praktis, putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas. Menurut pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan pelepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam pasal 191 ayat 2 KUHP dan putusan pemidanaan pasal 191 ayat 3 KUHP. Kemudian yang kedua ada putusan yang bukan putusan akhir, yaitu yang ada penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan pasal 141 ayat 1 dan pasal 156 ayat 1 KUHP. B. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Hal ini diatur oleh ketentuan pasal 156 ayat 1, pasal 143 ayat 2 huruf B, dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Kemudian yang C ada putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima. Hal ini diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Kemudian ada bentuk-bentuk putusan pengadilan. Bentuk-bentuk putusan pengadilan berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 11 KUHP terdapat 3 jenis putusan, yaitu yang pertama ada putusan bebas. Asas terhadap putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Yang kedua ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP. Dirumuskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian yang ketiga ada putusan pemidanaan. Pada dasarnya, putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia dianggap bahwa
perbuatan dan terdakwa dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP, bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Selanjutnya ada dari kelompok 11, yaitu tentang upaya hukum. Pengertian dari upaya hukum itu adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Selanjutnya ada tentang macam-macam upaya hukum, yaitu yang pertama ada upaya hukum biasa yang mencakup tentang perlawanan, banding, dan kasasi. Kemudian yang kedua ada upaya hukum luar biasa, yaitu mencakup tentang peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Pembahasan terakhir dari kelompok 12 yaitu tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yang telah dilakukan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Kemudian pelaksanaan putusan pengadilan atau vonis yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut pasal 207 KUHP diserahkan kepada jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim menurut pasal 14 KUHP diserahkan kepada jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan. Kemudian putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian ada pula pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, yaitu yang pertama ada putusan pengadilan oleh jaksa pasal 207 KUHP, kedua pelaksanaan pidana mati pasal 271 KUHP, ketiga pelaksanaan putusan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut pasal 272 KUHP, keempat pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu 1 bulan kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Dalam hal tersebut terdapat alasan kuat pasal 273 ayat 2 KUHP. Kelima, pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara pasal 273 ayat 3 dan ayat 4 KUHP. Kemudian yang keenam, pelaksanaan putusan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan pasal 274 KUHP. 7. Biaya perkara pasal 275 KUHP, dan ke-8 pasal pidana bersyarat pasal 276 KUHP. Kemudian ada macam-macam pidana adalah sebagai berikut. Yang pidana terdiri dari dua, yaitu pidana pokok yang terdiri atas pidana mati dan pidana penjara, dan pidana tambahan yang terdiri dari yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, dan yang kedua perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga ada pengumuman putusan hakim. Kemudian ada sumber hukum eksekusi, yaitu yang pertama ada KUHP Tentara, kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 tentang pelaksanaan pidana mati, keempat ada Kepres Nomor 568 Tahun 1961, kelima ada Perma Nomor 1 Tahun 1954 tentang kasasi dan gerasi, keenam ada Kepres Nomor 5 Tahun 1987 tentang remisi, ketujuh ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1998 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.